سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih tentang celaan terhadap dunia, masih pada bahasan celaan terhadap dunia. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, wa qala Isa alaihi salam, ya ma'syaral hawariyin irdaw bidani'id dunya ma'a salamatid din kama radiya ahlud dunya bidani'id din ma'a salamatid dunya. Wa fi ma'nahu qila ara rijalan bi adna ad-din qad qana'u wa ma arahum radaw fil 'aishi bid-dun fastaghni bid-din an dunya al-muluk kama istaghna al-muluku bidunyahum 'anid-din. Berkata Isa alaihi salam, berkata Nabi Isa alaihi salam, ya ma'syaral hawariyin, wahai hawariyin, wahai kalian para hawariyin. Hawariyin ini sebutan Nabi Isa kepada sahabat-sahabatnya yang setia bersama. Ya ma'syaral hawariyin, wahai kalian orang-orang hawariyin, irdaw bidani dunya ma'a salamatid din. Ridailah, terimalah, berbahagialah dengan sedikitnya dunia, namun selamat akhirat. Ridailah, terimalah dengan sedikitnya dunia, namun selamat agama. Kama radiya ahlud dunya bidani'id din ma'a salamatid dunya. Sebagaimana ahli dunia ridha dengan sedikitnya agama, yang penting selamat dunia. Sebagaimana ahli dunia yang begitu semangat dengan dunianya, yang begitu ambisius untuk mendapatkan bagian dunianya, walaupun agama hanya sedikit saja mereka anggap cukup. Jadi ada orang ahli dunia yang porsi kehidupannya terhadap dunia begitu besar, yang agama mereka anggap yang penting ada sedikit saja sudah cukup. Maka kata Isa alaihi salam, sebagaimana mereka ahli dunia ridha dengan sedikit agama mereka, sedikit amalan mereka, karena tujuan utama mereka adalah dunia, maka oleh kalian wahai sahabat-sahabatku, ya, kata Nabi Isa, ridhalah, terimalah dengan sedikit daripada dunia, yang penting agama kalian selamat. Wa fi ma'nahu qila, dan pada makna yang sama disebutkan sebuah syair oleh orang Arab, ara rijalan bi adna ad-din qad qana'u wa ma ara radaw
wa ma arahum radau fil aishi bidun. Aku melihat orang-orang, ya, aku melihat sebagian orang-orang dengan sedikit amalan mereka dalam agama, qad qana'u, mereka merasa cukup. Wa ma arahum radau fil aishi bidun, tapi aku tidak melihat mereka ridha dengan sedikit dunia. Di banyak orang kalau agama yang penting adalah dikit cukup. Tapi kalau tentang dunia tidak cukup, sedikit mesti banyak. Fastaghni bid-din. Fastaghni bid-din an dunyal muluk. Maka wahai engkau, ya, cukupkanlah dirimu dengan agama daripada dunia mereka, para raja-raja dunia. Kama istaghnal muluk bidunyahum 'anid din, sebagaimana mereka raja-raja dunia merasa cukup dengan dunianya daripada agamanya. Jadi sebagaimana mereka yang penting dunianya dapat, agama yang penting sedikit saja, maka engkau, ya, hendaklah yang penting agama selamat meskipun dunia sedikit. Wa qala Isa alaihi salam, dan berkata juga Nabi Isa alaihi salam, ya talibad dunya litabarra, ya, tarkukat dunya apa? Wahai, kata Nabi Isa alaihi salam, wahai pencari dunia, wahai penuntut dunia, litabarra, hendaklah kalian berbuat baik. Tarkukat dunia apa? Meninggalkan dunia bagimu, engkau meninggalkan dunia, abar, itulah perbuatan baik yang paling bagus. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'tiyannakum ba'di dunya ta'kulu imanakum kama ta'kulun naru al-hatab. Akan datang kepada kalian setelahku kehidupan dunia, cinta dunia, berbangga-bangga dengan dunia, yang dunia itu ta'kulu imanakum kama ta'kulun narul hatab, akan memakan iman kalian seperti api memakan kayu kering. Dan sekarang sudah sampai masa itu. Jadi seperti kita sampaikan sebelumnya bahwa standar penilaian orang sekarang dalam kehidupan sosial, ya, dunia. Kalau dunia ada, maka dia punya nilai bagi masyarakat, dipandang. Tapi kalau dunia tidak ada, maka nilainya kurang, walaupun agamanya bagus. Tapi kalau dunianya tinggi, dipandang, walaupun agamanya berantakan. Akan datang suatu masa itu, kata Rasulullah, dan masa itu sudah datang sekarang. Makanya kalau kita mau bandingkan kehidupan dengan mereka 3 generasi pertama Islam, generasi Rasulullah bersama para sahabat, sahabat bersama para Rasulullah, bersama Rasulullah, generasi tabi'in, tabi'in, 3 generasi emas Islam yang pertama ini, ya. Ini mereka ini semua adalah orang-orang yang menjadikan agama nomor 1, orang-orang yang menjadikan syariat nomor 1, orang-orang yang menjadikan amal salih nomor 1. Tapi apakah mereka miskin-miskin? Apakah mereka susah-susah? Mereka orang-orang kaya. Mereka orang-orang hebat. Orang-orang yang berada di sekeliling Rasulullah bukan orang miskin, bukan orang susah. Abu Bakar As-Siddiq itu orang kaya. Ya, Umar bin Khattab itu tanahnya itu banyak sekali, kaya raya.
Utsman bin Affan, milioner. Abdurrahman bin Auf, pengusaha sukses. Tetapi kenapa ketika kita membaca sejarah mereka tidak ada kebanggaan mereka kepada dunia? Justru kebanggaan mereka, kebahagiaan mereka dengan amal soleh, dengan ilmu, dengan perjuangan mereka menyebarkan agama, dengan perjuangan mereka melanjutkan titah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dunia tidak menjadi topik utama kita baca sejarah-sejarah mereka? Padahal mereka orang-orang secara dunia lebih. Karena mereka tidak menjadikan dunia sebagai tolak ukur. Tapi menjadi tolak ukur mereka adalah akhirat, agama. Kita sekarang karena iman sudah rendah, amal soleh sudah dianggap aneh, langka, maka standar nilai kita kepada agama sudah tidak kita pakai. Standar kita sekarang dunia. Padahal kita kalau jumpa sama mereka seperti Abu Bakar, seperti malu kita. Orang-orang raja-raja dunia hari ini atau orang-orang kaya hari ini, milioner hari ini, jumpa sama mereka itu malu secara kekayaan. Mereka unggul. Siapa yang sanggup menyaingi kekayaan Abdurrahman bin Auf? Kata Aisyah, ketika Abdurrahman bin Auf dibawa hasil bisnisnya dari negeri Syam, 4 negara berbisnis, dibawa hasil bisnisnya itu, dibawa pulang ke Madinah, itu puluhan onta, sampai berat dalam perjalanan mengangkut emas, sampai kata Aisyah radhiyallahu anha mengomentari kekayaan Abdurrahman bin Auf, kata Aisyah, sungguh berat nanti hisab Abdurrahman bin Auf di akhir, karena banyak sekali hartanya. Tapi kenapa kemudian harta itu tidak menjadi satu kebanggaan bagi mereka? Biasa saja. Tapi yang menjadi topik pembahasan tentang mereka, yang menjadi topik pembicaraan tentang mereka, yang ditulis oleh sejarah tentang mereka justru amal soleh. Kenapa nggak ada yang menulis harta Utsman bin Affan yang sampai hari ini tidak ada habis-habis? Tidak ada yang tulis, tidak ada yang membahas, tidak ada yang membanggakan itu. Tapi justru sejarah dan Utsman bin Affan sendiri yang dia banggakan adalah bagaimana bersedekah tanpa henti-henti, beramal soleh tanpa henti-henti, bagaimana menjaga kehormatan yang bukan hanya membuat manusia malu kepada Utsman, tapi sampai membuat malaikat juga malu kepada Utsman bin Affan. Itu standar nilai berlaku waktu itu agama. Kalau kita ya dunia. Demikian juga generasi tabi'in, murid daripada sahabat-sahabat Rasulullah. Demikian juga generasi tabi'in, generasi ketiga, 3 abad pertama Islam. Mereka berbangga dengan amal soleh, mereka berbangga dengan ilmu. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah itu, mereka membangun ilmu pengetahuan, membangun ya, sampai Khalifah Al-Mansur mengatakan kepada hujan, wahai hujan, kamu terserah mau turun dimanapun di bagian dunia bumi manapun, hasilnya semua akan dibawa ke tempat kamu. Khalifah, raja besar, menguasai bukan hanya satu negara, umat Islam, menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi. Tapi tidak ada kita dengar misalnya mereka kemudian merajakan diri, kemudian mendiktator, kemudian menjadikan kerajaan mereka itu sebagai ada. Justru pada masa mereka memegang kekuasaan, ilmu dihidupkan, ya, agama menjadi kokoh. Demikian juga di Andalusia. Karena standar nilai waktu itu agama yang paling utama, kesalihan, satu ilmu yang paling utama. Jadi kekayaan dunia itu ciut, dia tidak muncul, tidak berani muncul. Tapi karena hari ini keimanan yang
tidak menonjol, iman kita sekarang lemah, ilmu kita ala kadar, ya. Amal apalagi sesuai kondisi musim. Ini dia musim hujan, khawatir juga kita sudah mulai ya. Dan tidak ada. Akhirnya dunia menjadi muncul, dia yang mendominasi, maka mulailah standar nilai kita dunia. Pemegang jabatan dibesar-besarkan, pemegang kekayaan diagung-agungkan. Sedangkan orang-orang ahli akhirat tidak lagi mendapatkan tempat dan nilai. Tapi itu tidak masalah bagi ahli akhirat, bagi ahli agama, mereka tidak cari itu. Yang mereka cari adalah Allah. Cuman yang menjadi masalah bagaimana untuk generasi ke depan. Apakah mereka akan terdidik dengan pendidikan melihat berlomba-lomba dengan dunia? Si fulan sudah punya ini, saya belum, tuh apalagi. Si fulan sudah karirnya sudah ke langit, saya masih di jauh sekali. Orang tuanya seperti itu juga, orang tuanya membanding-bandingkan anaknya dengan yang lain dari segi dunia. Itu kan pendidikan ini seperti itu. Kamu kenapa belum dapat apa-apa? Si fulan sudah ini, sudah itu, sudah ini. Si fulan sudah ini. Dia tidak mempermasalahkan anaknya tidak bangun subuh, salat subuh, tidak dia permasalahkan. Dia tidak mempermasalahkan anaknya tidak pernah baca Al-Quran, anaknya tidak pernah ke masjid, anaknya tidak kenal Allah, anaknya tidak punya tauhid, tidak pernah mempermasalahkan. Nah, ini kondisi hari ini. Tapi yang menjadi permasalahan di rumah-rumah yang membuat orang-orang tua merempet sekarang bukan masalah agama, tapi masalah dunia. Seandainya merepet masalah agama, tidak apa-apa, merepetnya terus ibu-ibu di rumah dari pagi sampai malam, tidak apa-apa, merepet berpahala. Ketika merepetnya si ini telat bangun subuh, enggak ngaji, suami juga demikian, tidak masalah. Tapi sayangnya ketika merepet di rumah justru masalah dunia. Merepet karena suaminya gajinya nggak cukup, merepet karena suaminya asik merepet anaknya kalah saing dengan anak yang lain. Tapi tidak ada rempetan tentang akhirat, tentang dunia. Tidak ada. Misalnya kita mau dengar ibu-ibu merempet di rumah-rumah itu ya, tentang bagaimana nanti kalau kita mati di alam kubur, kalau nggak sholat, nggak baca Al-Quran, kalau nggak sedekah, kalau nggak berkasih sayang sesama. Pengen kita dengar rempetan seperti itu, tapi tidak ada. Nah, makanya kata Rasulullah, dan itu sudah terjadi. La ya'tiyannakum ba'di dunya ta'kulu imanakum kama ta'kulun nar al-hatab. Akan datang kepada kalian setelahku wafat, nanti setelah aku tidak ada, akan datang suatu masa dunia ta'kulu imanakum, dunia memakan iman. Kama ta'kulun naru al-hatab, seperti api memakan kayu kering, habis, hilang, tidak ada tersisa iman. Nah, mudah-mudahan nanti termasuknya seperti PON ini, alhamdulillah ya. Dengan ada PON, insya Allah ekonomi akan bangun, ya, akan hidup lah, masyarakat bisa berjualan atau apa. Luar biasa, ini sibuk semuanya. Mau buka lapak di mana, mau ini, mau itu. Tapi sedikit yang berpikir ini kalau PON nanti bagaimana nilai-nilai syariatnya, bagaimana, sedikit dia berpikir seperti itu. Ini masalah nanti olahraga, celana di atas lutut misalnya, bagaimana ini pakaian olahraga, kadang-kadang ini bagaimana solusinya, bagaimana pandangan syariatnya, bagaimana cara kita mengatur itu biar ada satu ciri khas kita di negeri syariat, ada nilai yang berbeda, olahraga tetap berjalan, tapi nilai-nilai syariat bisa kita masukkan. Sedikit yang berpikir tentang itu. Yang penting sekarang
lapak saya di mana? Yang kosnya belum siap lagi buru ini, direhab apa direhab? Yang kendaraan mau disewakan, mau direntalkan, lagi sibuk semua. Tapi kadang-kadang tentang sana tadi, kita kadang-kadang malu sama Qatar. Qatar dia buat Piala Dunia, bukan hanya nasional, bukan hanya provinsi yang dihadapi, dunia. Ternyata justru di pembukaan Piala Dunia yang dia bawa ayat Al-Qur'an. Piala Dunia itu pembukaannya bawa ayat Al-Qur'an. Tapi tidak nampak berlebihan, tidak nampak terlalu fanatik, tidak, dengan tetap nuansa kelas internasional. Tapi dia bisa sisipi nilai-nilai Islam. Dia buka dalam pembukaan yang sangat bergengsi, mewah, tapi nilai Islam masuk ya. Dia pasang simbol-simbol yang di bandara, dia pasang minuman keras di Palang, pergaulan bebas di Palang. Yang mungkin kita tidak, orang-orang tidak berpikir sampai ke sedetail itu. Kalau Piala Dunia itu ekonominya luar biasa itu, orang dari seluruh dunia datang. Tapi mereka sudah biasa dengan kekayaan. Qatar itu sudah biasa dengan kekayaan. Jadi justru nilai-nilai Islam itu, sampai mereka berani menahan, melarang satu pesawat untuk landing di bandara mereka, gara-gara pesawat itu membawa bendera warna-warni LGBT. Tidak boleh turun. Padahal pesawat itu membawa tim nasional negara orang, tidak boleh turun di bandara Qatar. Karena dia membawa simbol warna-warni itu, simbol LGBT. Itu artinya agama, meskipun mereka itu bergelimang dengan dunia, tapi tetap nilai-nilai agama nomor satu bagi mereka. Maka kita seharusnya ingin seperti itu. Apalagi kita di negeri syariah, di provinsi, satu-satunya provinsi Indonesia yang menjalankan syariat Islam. Maunya ada seperti itu, dibuat satu tapi bagaimana cara, jangan juga kemudian menghalangi PON itu, ya jangan, tidak bagus. PON tetap harus jalan. Ingin kita tampilkan kepada masyarakat Indonesia bahwa syariat Islam di Aceh tidak menghalangi kehidupan. Seluruh kehidupan, selama itu baik, positif bagi negara, tetap bisa kita jalankan. Dan bahkan berjalan lebih bagus dari tempat yang lain. Cuma nilai-nilai Islam kita masukkan, kita pesankan. Jadi agar siapapun yang datang ke sini, saat dia pulang balik, dia membawa kesan yang berbeda. Dia tetap bisa bertanding sebagaimana dia bisa bertanding di provinsi yang lain. Dia tetap bisa bermain sebagaimana dia bisa bermain di provinsi yang lain. Tapi dia bawa nilai yang berbeda. Kenapa enggak ada pembahasan seperti itu? Semua membahas tentang bagaimana lapang. Tapi tidak apa-apa ya. Alhamdulillah. Artinya insyaallah mudah-mudahan dengan pegelaran PON ini menjadi salah satu batu loncatan untuk ekonomi masyarakat Aceh ya. Dalam berbagai lini lah, yang positif-positif tentunya, yang baik-baik, yang tidak baik mudah-mudahan ya tidak terjadi. Nah, wa auha Allah Ta'ala ila Musa alaihi salam, ya Musa la tarkananna ila hubbid dunya falan ta'dini bikabiratin hiya asyaddu minha. Dan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah katakan, ya Musa la tarkananna ila hubbid dunya falan ta'dini bikabiratin hiya asyaddu minha. Wahai Musa, jangan kamu tunduk, jangan kamu buka dirimu ila hubbid dunya, kepada cinta dunia. Falan ta'dini bikabiratin hiya asyaddu minha. Jangan pernah engkau datang kepadaku, kata Allah kepada Musa,
dengan satu masalah besar yang lebih besar daripada cinta kepada dunia itu. Artinya setiap cinta kepada dunia, dia akan melahirkan satu masalah yang lebih besar. Dan itu Allah ingatkan semua kepada para rasulnya, bukan hanya Musa. Nabi Muhammad juga seperti itu. Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad, ya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Itu Allah ingatkan Nabi Muhammad itu. Wasbir nafsaka, Muhammad, kamu tetap bertahan, bersabar, ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghuduwi wal 'ashyi, bersama sahabat-sahabatmu yang senantiasa berzikir, berdoa kepada Allah bil ghuduwi wal 'ashyi, siang dan malam. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan pernah kamu berpalingkan dirimu dari mereka, turidu zinatal hayatid dunya, untuk mencari perhiasan dunia. Nah, waktu itu ada satu kelompok orang datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kita akan ini pebisnis besar. Karena Nabi Muhammad pebisnis besar, orang hebat. Nabi Muhammad bukan sembarang orang. Tentang perti pebisnis lah, perti orang elit lah, yang mengelitkan diri. Karena ada orang dielitkan, ada yang mengelitkan diri. Ya. Ada orang-orang elit dan merasa elit. Wahai Muhammad, kita ini sesama pengusaha lah. Kita buat satu tempat yang kita ngopi di situ khusus pengusaha lah, jangan sampai kali sama mereka ini enggak nyambung. Didengar oleh Rasulullah ajakan itu, diperhatikan. Belum Rasulullah jawab, turun ayat tadi. Wasbir nafsaka, Muhammad, kamu tetap sama sahabat-sahabatmu yang selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah. Wala ta'du 'ainaka, jangan mereka berpaling dirimu dari mereka untuk ajakan turidu zinatal hayatid dunya. Untuk ini perti pengusaha, tapi tidak semua pengusaha yang jahat maksudnya, ya. Pengusaha yang selalu di masjid baik, ya. Ini yang perti zinatal hayatid dunya, dalam mulut mereka, dalam jiwa mereka selalu tentang dunia. Zina, perhiasan, seperti kita sampaikan kemarin tentang merek. Nah, wa marra Musa alaihi salam birajulin wa huwa yabki wa raja'a wa huwa yabki faqala Musa ya Rabb abduka yabki min makhafatika faqala ya ibna Imran law sa'ala dimaghuhu ma'a dumu'i 'ainaihi wa rafa'a yadayhi hatta yasquta lam aghfir lahu wa huwa yuhibbud dunya. Wa marra Musa alaihissalam birajulin, Nabi Musa suatu ketika melewati jalan ketemu sama orang yang sedang nangis ya. Lewat Nabi Musa, dilihat ada orang nangis. Kemudian ketika Musa balik lagi dari jalan itu, waraja wa huwa yabki, yang nangis tadi masih di situ dan menangis. Jadi kalau kira-kira Nabi Musa pagi keluar rumah seperti biasa mau ke suatu tempat lewat jalan, dapat orang nangis, siangnya balik lagi mau ke rumah, lewat jalan itu orang itu masih ada dan menangis. Ya. Karena kasihan melihat orang yang nangis dari pagi sampai siang, ya, maka faqala Musa, Nabi Musa mengatakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Rabb, abduka yabki min makhafatika, wahai Allah, sayang ini orang, ini hambamu yang saya lihat menangis terus dari tadi, ya, min makhafatika, sepertinya dia sangat takut kepadamu, wahai Allah. Nah, nangisnya karena takut kepadamu, wahai Allah. Faqala, dijawab oleh Allah kepada Nabi Musa, ya ibna Imran, wahai anak Imran. Musa ini anak Imran. Law sa'ala dimaghu ma'a dumu'i 'ainaihi wa rafa'a yadayhi hatta yasquta. Seandainya orang nangis itu meminta dengan segala isi kepalanya sampai mendidih
dan menumpahkan air matanya, tidak berhenti-berhenti. Wa rafa'a yadayhi hatta yasquta, dan dia seandainya mengangkat tangan enggak berhenti sampai jatuh tangannya ini satu-satu, ya. Lam aghfir lahu, tidak akan pernah kuampunkan dia, tidak akan pernah kuperhatikan dia. Kenapa? Wa huwa yuhibbud dunya, karena dia menangis dengan sebab cinta kepada dunia. Jadi kalau nangis karena dunia tidak akan diinikan oleh Allah, tidak akan dipedulikan oleh Allah. Menangis karena masalah mutasi misalnya, menangis karena apa yang diinginkan tidak dapat daripada hal dunia, tidak akan diinikan oleh Allah. Justru tangisan dunia itu membuat Allah makin marah. Karena Allah itu maha pencemburu. Dia ingin kita menangis karenanya, bukan karena dunia. Kalau kita menangis karena Allah, satu tetes saja air mata tumpah mampu memadamkan api neraka. Tapi kalau karena Allah suka kita menangis karena Dia. Tapi kalau kita menangis karena selain Allah, justru Allah benci, Allah cemburu. Sama seperti cemburunya, lebih cemburu Allah. Coba kalau perempuan, suaminya menangis gara-gara perempuan lain, mau dia apa? Mau diambil air putih, air hangat, minum, jangan nangis. Tidak mau. Tapi coba kalau ada suaminya nangis karena dia, oh, Masya Allah, dia akan siap mengorbankan apapun untuk suaminya itu. Allah lebih dari itu. Nah, kemudian qala Ali radhiyallahu anhu, man jama'a fihi sittu khisalin lam yada' lil jannati matlaban wala 'anil nari mahraban. Barang siapa yang berkumpul padanya 6 perkara, lam yada' lil jannati matlaban, dia tidak perlu lagi mencari-cari surga. Surga memang sudah dimilikan kepadanya. Wala 'anil nari mahraban, dia tidak perlu lagi lari dari neraka. Neraka sudah dijauhkan darinya. Kalau pada seseorang itu ada 6 khisal, 6 hal. Apa 6 hal itu? Yang pertama, man 'arafallah wa ata'ahu, orang yang mengenal Allah kemudian dia taat kepada Allah. Orang yang bertauhid, kemudian tauhid itu semakin membuat dia taat kepada Allah. Karena ada orang yang kenal Allah tapi dia nggak taat. Kalau kita suruh bahas tauhid, dia terdepan. Kalau coba sebutkan sifat Allah, lengkap sifat 20. Detail lagi sifat 20 terbagi kepada 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, salbiyah, nafsiyah 1, salbiyah 5, disebutkan satu persatu. Ma'ani 7, ma'nawiyah 7. Kemudian sifat yang pertama yaitu nafsiyah, wujud, dalilnya ini, dalil ijmali, dalil tafsiri. Kemudian sifat salbiyah 5. Setiap sifat salbiyah dalilnya ini, ijmalinya ini, tafsirinya ini. Ma'ani juga demikian, ma'nawiyah juga demikian. Lengkap, detail, tercengang kita mendengarkan. Tapi begitu salat di akhir waktu, salat asar tunggu maghrib, salat maghrib tunggu isya, sampai kemudian ada namanya jamak suri. Jamak suri, jamak suri itu orang yang kalau salat itu biar sekalian, ditunggu ujung zuhur, ditunggu ujung asar baru salat zuhur. Jadi selesai salat zuhur langsung azan asar, langsung salat asar. Itu namanya jamak suri. Biar sekali bangun. Kalau salat maghrib tunggu isya. Jadi kira-kira dia lihat ini jam isya ini jam berapa? Isya jam 8:12 menit. Dia prediksikan terus. Dia hitung terus. Dia salat biasanya 5 menit. Berarti
Nanti dia sholat 5 menit lagi sebelum isya, setelah maghribnya. Selesai dia sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sebentar, dah azan isya. Jadi hemat, wudunya hemat, paket hemat. Itu namanya jamak suri. Tauhidnya hebat sekali, tajam sekali, dalam sekali. Tapi sholatnya yang seperti itu, jamak suri. Hemat, paket hemat. Sekarang lagi musim paket hemat, makanan hemat, sholat hemat, hemat wudu. Kalau dulu ada juga ulama yang hemat wudu, sholat subuh, wudu sholat isya bertahan sampai sholat subuh. Itu betul-betul bertahan itu. Sholat tepat waktu, tapi karena mereka ahli ibadah terus, qiyamul lail, enggak tidur malam sampai. Sekarang mau dibuat seperti itu juga. Wudu satu sholat bertahan ke sholat yang lain. Jadi biar bertahan didekatkan sholatnya. Jamak suri. Jadi kalau kita jelaskan ulama-ulama dulu, satu wudu sholat itu bisa bertahan untuk 2 sholat, seperti subuh, wudu isya bertahan sampai ke sholat subuh. Maka mereka yang seperti jamaah suri tadi menjawab, kami juga seperti itu. Sekali wudu untuk 2 sholat jamaah suri. Nah, ada yang seperti ini. Tapi ilmunya luar biasa. Kalau bagian baca kitab, baca menerangkan wawasan itu luar biasa. Nah, salat isya jam 12 nanti. Alasannya biar lebih khusyuk. Karena kan ada hadis. Salat isya itu ditakhirkan lebih baik dengan pertimbangan kalau membuat orang yang salat lebih khusyuk. Nah, dia pakai hadis itu. Tapi bukan karena Allah Ta'ala, karena malas saja salat cepat-cepat. Kalau kita tanya kenapa cepat kalau salat isyanya telat, langsung cepat-cepat dia timbulkan hadis itu. Hadis itu paling dihafal, hadis lain dia enggak hafal. Hadis itu paling dia hadis-hadis yang meringankan itu paling. Nah, itu tidak baik seperti itu. Tapi Rasulullah katakan, pada kata Ali bin Abi Thalib, man arafallah wa ata'a. Orang yang dirindukan oleh surga, ditakuti oleh neraka, orang yang arafallah, mengenal Allah, ma'rifah kepada Allah, tauhidnya bagus dan juga taat kepada Allah. Nah, wa arafa syaitan fa'asahu, dan dia kenal syaitan, dia jauhi, dia ingkari syaitan. Ada orang gara-gara dia kenal syaitan, sebelumnya tidak dekat, justru makin dekat. Yang praktek-praktek dukun itu ya seperti itu. Begitu dia baca teori jin, teori syaitan, bisa dapat teori untuk bisa dekat dengan syaitan, justru membuat dia makin semangat dekat dengan syaitan. Seharusnya dengan dia tahu, dengan dia kenal syaitan itu, justru dia seharusnya menjauh dengan syaitan. Man arafa syaitan fa'asam. Orang yang kenal dengan syaitan fa'asam, dan menjauh dari syaitan. Dia tahu syaitan itu adalah musuh paling berat bagi manusia. Lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh paling berat. Tidak ada, misalnya syaitan itu, jin itu kalau kita bisa buat dia baik, dia akan menjadi khadam kita. Tidak ada. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata. Tapi kan ada jin Islam. Kalau dia jin Islam, enggak seperti kita. Berarti dia ahli taat, enggak sempat duduk sama kita. Berarti yang suka dekat sama kita, yang suka bilang ini, bisi itu, berarti itu syaitanul ins. Syaitan dari kalangan jin. Kalau dia jin Islam, enggak sempat dia urus kita. Kalau dia jin, karena jin itu ada yang taat, enggak sempat dia urus kita. Dia sibuk dengan ketaatannya. Jangan bayangkan taat jin seperti taat kita. Taat tapi asik gangguin orang kita, kerjain orang. Tidak sempat kalau taat itu. Berarti kalau ada jin yang suka berurusan dengan manusia, berarti itu
Syaitanul ins, syaitanul jin. Jin yang sudah bersifat syaitan. Dan Allah katakan, inna syaitana lakum aduwwun mubin. Syaitan itu bagi kalian musuh yang nyata. Jadi walaupun dia datang kepada sebagian orang, misalnya ada orang-orang yang seperti itu. Ada satu keadaan yang Allah bentuk pada dirinya, dia mudah berinteraksi dengan perkara-perkara yang agak gaib itu. Ada itu nggak bisa kita ingkari. Ada orang yang dia langsung cepat merasakan. Ya. Kalau ada hal-hal negatif yang lewat itu yang dia cepat. Ada itu. Nah, orang seperti itu datang setan itu. Dengan cara yang baik, dengan mengatakan dirinya akan siap menghadap orang tersebut, menyampaikan berita-berita kepadanya, berita-berita langit. Betul itu. Nah, kadang-kadang apa yang disampaikan oleh dukun itu kadang-kadang memang benar. Ya memang benar. Informasi dari siapa? Dari syaitan. Syaitan dari mana? Ya dia itu ke langit curi-curi dengar kepada berita dari malaikat. Di dalam curi-curi dengar seperti ini lagi hujan, ini lagi naik dia. Lagi jadi doang lempar pakai gelantu dia. Kena lagi sebagian orang di bumi gelantu itu sisa kena syaitan. Betul dia. Yastariqus sam'a, curi-curi dengar. Kemana dia bawa curi-curi dengar itu? Dia bawa kepada budak-budaknya di bumi. Ke dukun-dukun itu diwisik. Ya, diwisik. Makanya ketika kita datang tolong tengku pula dipanggil dengan dua itu. Abu, saya kehilangan ini, tolong dibantu. Ini di mana sekarang barang itu? Maka dia langsung menjawab dengan pasti dan jelas dan terbukti. Itu memang syaitan namanya. Tapi apakah ketika syaitan membawa berita seperti itu, ya, walaupun tidak semua benar juga, karena syaitan berbohong juga, tapi ada yang benar. Apakah kemudian bermakna syaitan itu tunduk kepada si dukun itu? Tidak. Ya, sebodoh itu syaitan, pintar sekali dia. Ketika syaitan itu membawa sesuatu kepada manusia, dia tidak membawa itu dengan gratis. Tidak ada makan siang gratis. Itu istilah setan sebenarnya. Ketika setan itu membawa sesuatu informasi sesuatu, setan itu akan minta persembahan, sesembahan. Sesembahan inilah yang membuat manusia itu syirik. Setan itu minta darah. Setan itu minta kotoran. Dia minta darah ayam, dia minta darah kambing, dia minta sesembahan ini, dia minta sesembahan itu, dia minta tolong ini ayam, paling dicari ayam tiga warna yang agak burik-burik sedikit, kemudian dipotong, dibagi tiga, satu kepalanya dibawa ke sungai sana, sayapnya di belakang rumah. Dukun-dukun itu kalau kita bongkar belakang rumah itu banyak sekali itu sayap kambing, ayam, persembahan itu. Itulah yang membuat manusia syirik, persembahan itu. Jadi jangan kita pikir gratis setan bawa informasi itu. Enggak gratis, enggak mudah dia dapat informasi itu. Petir, tantangan lawan dia itu. Kena petir, tapi dia cari informasi itu agar dia bisa menyesatkan manusia, membuat manusia itu sembah kepada dia. Datang orang mengatakan, saya punya khadam, bukan 1, 1000 syaitan. Berarti sudah berapa ekor ayam sudah dia potong untuk persembahan. Berapa ekor kambing setiap bulan, berapa ekor lembu. Dan pada tingkat tertentu semakin si manusia itu tunduk, semakin dia memperbudakkan dirinya kepada setan itu, maka dia semakin jauh disesatkan oleh setan.
Kalau tingkat awal dia masih level persembahannya itu ayam, masih hewan, maka semakin dia itu tunduk, syaitan itu akan meminta persembahannya manusia pun santet, manusia. Di Aceh dulu, di Aceh dulu, di beberapa daerah di Aceh dulu, setiap ada pemakaman anak bayi itu harus dijaga kuburannya itu. Pemakaman anak bayi, perempuan hamil, kalau meninggal itu harus dijaga kuburannya. Ketika dulu itu hal-hal seperti itu masih kuat. Sampai dulu kuat sekali ilmu itu. Ada beberapa tempat kalau kita datang itu kita nggak berani sembarangan minum kopi. Kita harus tahan balik ke sini, nanti kita minum di air gading. Kalau pergi ke tempat orang kawin kita minum. Salah kita minum, dalam kedipan mata saja, kena. Sihirnya canggih sekali. Kita berjalan bisa jatuh kita. Karena tadi banyak waktu itu orang-orang yang diperdudakkan oleh setan. Dia menganggap setan budak dia, justru sebaliknya dia yang menjadi budak setan. Maka hati-hati ya dengan setan. Dia tidak main-main dia. Dia betul-betul misinya itu menyesatkan manusia. Baik, insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.